Saya ingat perjalanan orang Israel di padang gurun menerima roti mana dari surga tiap hari. Mereka hidup, mereka bertahan. Saudara, bagaimana dengan makanan rohani kita sekalian? Manusia kita tidak cukup hanya diberi makanan secara jasmani. Olahraga, tapi kita harus makan makanan rohani, firman Allah yang akan menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, menyembuhkan yang sakit. Roti hidup, pola makan yang segar. Setiap hari kita baca, renungkan firman Allah, saudara akan menerima pemulihan dari Tuhan. Kalau engkau haus, Yesus berkata, I am the living water. Air yang hidup, yang akan memuaskan dahaga jiwa kita. Pada waktu saya baca firman Tuhan, saya renungkan, saya nikmati, saya praktekkan. Saya nggak ngerti, tapi waktu saya praktekkan, Roh Allah menolong saya. Saya disegarkan. Segala sesuatu yang menjadi problem, menjadi ganjalan, menjadi masalah, menjadi hambatan, dapat terselesaikan karena roti hidup dan air hidup yang menolong saya, memampukan saya untuk bertahan dalam hidup setiap hari. Masalah, problema, mujizat terjadi, pertolongan Tuhan ada karena saya ucapkan firman, karena saya praktekkan firman dalam hidup saya, sehingga pikiran saya jernih, jiwa saya segar, batin yang baru, roh yang baru, Allah sediakan untuk kita. Perkara yang ketiga, saudara, bukan saja kita mendandani rumah kita di tahun baru, sering kita menyiapkan makanan-makanan baru. Seringkali Bapak Ibu berkata, oh ini masuk tahun baru, anak-anak sekolah pakaian-pakaian sudah usang. Saudara mulai dengan sederhana maupun pakaian seragam sekolah diperbaharui. Ada 1-2 baju yang baru kalau saudara ada, dan saudara berikan untuk anak saudara. Saya ingat, saya 7 bersaudara, keluarga sederhana, tapi sesekali di tahun baru orang tua saya menyediakan baju yang baru, walaupun seragam bersaudara. Dan saya senang memakainya, merasa fit dan merasa segar. Di tahun yang baru ini, batin yang baru, roh yang baru akan Tuhan berikan untuk kita. Pada waktu kita berkata, Tuhan, pakaianku usang. Apa yang kita kenakan, apa yang kita pakai tiap hari. Pakaian berbicara tentang perilaku, berbicara tentang perbuatan, berbicara tentang apa yang kita kenakan dalam hidup ini. Tangan kita, perbuatan kita. Tuhan sanggup membarui seseorang dengan memberikan jubah yang baru, yaitu jubah kekudusan, pakaian linen halus, berbicara tentang kekudusan. Pada waktu kita menerima Yesus, karena Roh Kudus datang, meyakinkan kita sehingga kita mengakui Dia adalah Tuhan dalam hidup saya, maka perangai yang baru, perbuatan kita adalah perbuatan orang-orang benar. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita percaya Yesus, Dia menolong kita. Kita percaya Dia menyembuhkan kita, Dia sembuhkan kita. Tetapi dengan perangai yang baru, karena firman Allah, Dia mengubahkan, mentransformasi hidup kita, sehingga bukan saja pikiran kita, tapi juga perilaku kita diperbaharui. Di tahun yang baru, kalau kita ingin mengalami penyegaran dari Allah, saudara akan dipakai Tuhan memberikan dampak buat masyarakat, buat keluarga saudara, apabila perbuatan kita memuliakan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini lakukan sesuatu, lakukan kebajikan. Saya ingat akan seorang anak kecil di satu sekolah di mana guru berkata, ini hari raya Natal. Ya, ini kita baru merasakan Natal. Dan mari kita akan membantu satu keluarga yang paling miskin di antara kelas ini. Dan guru tidak menemukan siapa yang paling miskin, dia nggak tahu. Tetapi hari itu dia mengajak semua anak-anak mengumpulkan sesuatu. Besok bawa ya. Dan betul besok sebagian lupa, sebagian membawa. Ada satu anak sederhana yang selama ini tertutup, menyendiri, dan punya baju yang rapi namun usang, tua.
Saudara ini merogoh kantongnya, memberikan 5.000 rupiah. Dan dia katakan, Pak, saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada keluarga yang paling nggak mampu. Tapi hanya uang ini, uang jajan saya untuk 5 hari membeli susu supaya saya sehat. Karena keluarga saya nggak mampu. Guru ambil, masuk ke kamar kepala sekolah, dan berkata, ini persembahan khusus anak-anak di kelas saya, dan kalau digabungkan dengan kelas yang lain, kita bisa menolong di tiap kelas keluarga-keluarga yang kurang mampu untuk menikmati Natal. Kepala sekolah menyodorkan satu kertas yang berisi daftar orang-orang yang sangat miskin, dan ternyata anak ini, Martinus, masuk daftar urutan pertama, anak yang paling tidak mampu di kelas itu. Dan waktu Pak Guru menerima daftar kepala sekolah, dia terharu, dia menangis. Dia katakan, Martinus, dia telah memberi, dia telah berbuat sesuatu, bukan dari nilai uangnya, tapi memberi dari hatinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bisa melakukan pelayanan kebajikan, bukan dinilai dari jumlah atau sesuatu materi yang kita berikan, tapi dari hati. Allah mencari hati, dan untuk itu dia memberikan hati dan batin yang baru di tahun yang baru, supaya kita bisa melakukan sesuatu, perbuatan kita memberi dampak kepada sekitar kita. Orang sakit, orang lemah, orang miskin selalu ada di sekitar kita. Dapatkah kita memberikan sesuatu untuk mereka? Sebelum kita berlanjut, mari kita tetap bersama This is Your Time.